Selamat pagi anak-anak. Pagi juga. Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat. Saya terlebih dahulu saya akan memberikan daftar hadir kepada anak-anak supaya pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Terlebih dahulu mari kita awali dengan doa. Saya minta kepada anak Maria Indradiul supaya dia bisa memimpin kita dalam doa. Baik Pak, teman-teman mari kita siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih kepada anak Indradiul. Kita beri tepuk tangan untuk terima kasih. Jadi hari ini kita memasuki pada tema yang kedua. Yang kita bahas adalah persatuan dalam perbedaan. Kemudian subtema yang pertama yaitu rukun dalam perbedaan. Nah, sebelum Bapak menyampaikan materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Bapak akan menyampaikan tujuan bagaimana kita belajar. Untuk pertama adalah menyebutkan informasi penting dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian yang berikut, mengembangkan informasi penting tentang makna proklamasi kemerdekaan dengan benar. Dan yang ketiga, mempraktikkan makna proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, bahwa kamu bisa mencari informasi tentang jenis tumbuhan dan habitatnya. Yang pertama adalah di rumah pasti ada bendera merah putih ya. Ada ya, kalau seandainya anak-anak tidak ada bendera di rumah, Bapak akan tayangkan ini adalah bendera merah putih. Kira-kira anak Elvirandi, apa yang anak Elizabeth, kira-kira apa yang anak lihat di dalam itu? Bendera merah putih, Pak. Iya. Gambar, Pak. Iya. Terima kasih. Yang anak-anak lihat di dalam itu adalah bendera merah putih. Bendera merah putih ini adalah bendera bangsa Indonesia. Bapak ingin bertanya kepada anak-anak semua. Apa yang kalian ketahui tentang bendera merah putih? Kemudian, kapan bendera merah putih dikibarkan? Dan yang ketiga, apa makna bendera merah putih bagi Indonesia? Kira-kira ada yang tahu? Dari pertanyaan Bapak tadi. Ada yang anak Hilda mungkin tahu apa makna dari bendera merah putih, anak Hilda? Maknanya Pak, dari warnanya. Warnanya merah berarti berani. Putih artinya suci. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk anak Hilda. Oke, terima kasih. Nah, terima kasih. Jadi, saya akan jelaskan makna dari bendera merah putih. Jadi merah, seperti yang disampaikan oleh anak Hilda tadi, bahwa merah itu adalah berani, atau dengan makna lain adalah raga manusia. Kemudian putih artinya suci, atau dengan kata lain jiwa manusia. Kira-kira bendera merah putih itu kapan dikibarkan pertamanya? Anak Markus tahu? Tahu, Pak. Kira-kira kapan itu? Kalau di sekolah pada pagi hari, Pak. Oke, tepuk Kalau di tangan. sekolah pada pagi hari, Pak. Oke, tepuk tangan. Saya, Pak. Saya, Pak. Iya, anak Elizabeth.
Tanggal 17 Agustus, Pak. Oke, tepuk tangan untuk anak Elizabeth dan anak Markus. Tepuk tangan. Iya. Jadi Bapak akan jelaskan bahwa bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi tanggal 17 Agustus itu juga ditetapkan sebagai Hari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Ya. Itu makna dari atau sejarah bagaimana bendera merah putih itu dikibarkan. Proklamasi itu menjadi tonggak sejarah bagi bangsa Indonesia meskipun terdiri dari suku yang berbeda, namun bisa memproklamasikan kemerdekaan. Ya. Anak-anak lihat di layar itu apa itu? Anak-anak lihat? Lihat. Iya, proklamasi. proklamasi. Pak. Teks proklamasi. Hanya kurang jelas, Pak. Iya, oke. Bapak kasih jelas ya, anak Elizabeth. Sudah? Sudah? Sudah jelas anak Elizabeth? Sudah, Pak. Sudah bisa Oke. lihat, Pak. Sudah bisa baca. Saya lihat saya punya anak-anak dari tadi ini ngantuk semua. Tidak semangat ya? Atau ada Iya, yang belum Pak. makan? Semangat, Pak. Kami mau nyanyi dulu, Pak. Oke, semangat semua. Oke. Jadi yang dilihat oleh anak-anak di dalam itu adalah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, lihat, itu adalah teks proklamasi kemerdekaan. Untuk itu kita sama-sama mendengarkan pada saat Bapak Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi. Mari kita dengarkan sama-sama ya. Di sini ada anak-anak, perhatikan video sebentar. Bapak guru tanya apa yang ada di video itu. Ya, anak-anak sudah lihat? Halo? Sudah lihat dan nonton videonya? Sudah, Oke. Pak. Sudah, Pak. Oke, kira-kira informasi penting apa yang anak-anak dapat dari video tadi? Ada bom, Anak Pak. Maria Indra. Anak Indra, Maria Indra. Halo anak Markus. Apa yang anak lihat? Apa yang anak Ada lihat bom, di Pak. video tadi? Ada bom. Ada bom. Iya, tepuk tangan. Ya. Apa Saya melihat anak Elizabeth? IR Soekarno membacakan teks, Pak. Oke, terima kasih. Kita berikan tangan untuk anak-anak yang telah menjawabnya. Iya. Jadi, Bapak jelaskan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, di situ Bapak Insinyur Soekarno itu dia membacakan teks proklamasi. Kita lanjutkan ya. Jadi, Bapak Insinyur Soekarno ini dia membacakan teks proklamasi yaitu di rumahnya, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Setelah itu, pada saat dia membacakan teks proklamasi, pada saat itu juga bendera merah putih tadi proklamasi. Pada saat itu juga bendera merah putih dikibarkan. Kemudian pada saat itu juga lagu Indonesia Raya itu. Kemudian yang menandatangani teks proklamasi ini adalah Insinyur Soekarno dengan Muhammad Hatta. Sampai di sini anak-anak sudah mengerti?
Sudah, Pak. Kalau Soekarno-Hatta, di situ mereka adalah proklamator atau mereka membacakan teks proklamasi. Jadi orang yang membacakan teks proklamasi itu adalah proklamator. Itu maksudnya. Jadi yang proklamator di situ adalah itu. Jadi yang kedua adalah Sayuti Melik. Dia adalah pengetik teks proklamasi yang menulis. Ya. Kemudian yang berikut adalah Latif Hendraningrat dan S. Suhud. Mereka itu adalah pengibar bendera merah putih. Kemudian yang terakhir adalah B.M. Dia. Dia adalah penyebar berita proklamasi. Ya, itu anak-anak. Nah, setelah kita melihat tadi, ya, kita melihat teks proklamasi, kemudian anak-anak silakan membaca pada buku siswa yang minggu lalu Bapak sudah bagikan, ya, yang Bapak sudah bagikan. Kemudian coba anak-anak lihat di WA itu, di situ teks sejarah bangsa Indonesia. Ya, coba anak-anak lihat di situ proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di situ ada teks di halaman 2 ya anak-anak. Anak-anak sudah lihat di situ di buku itu? Sudah, Pak. Setelah anak-anak baca itu, ya, kemudian anak-anak membuat peta pikiran, ya. Kamu lihat di situ. Di layar anak-anak ada peta pikiran. Ya. Adalah kita bermain tanah bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pasti anak-anak sudah tahu arti dari pepatah ini. Ada yang sudah tahu? Ini Bapak jelaskan ya. Arti dari pepatah ini bahwa apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan harus bisa beradaptasi supaya mereka bisa hidup. Kita lihat tumbuhan yang pertama. Di situ kaktus. Ya. Tumbuhan kaktus ini dia hidup di gurun. Ya. Dia memiliki akar yang panjang. Kira-kira anak sudah lihat tidak? Seperti gambar itu adalah memiliki daun kecil untuk mengurangi penguapan. Kemudian batang tebal ini dan berair. Kemudian akarnya panjang untuk menyerap, ya, adalah tumbuhan kaktus. Nah, sekarang yang berikut adalah saya menyuruh anak-anak untuk 10 menit ke depan sebentar. Saya persilakan kepada anak-anak untuk melihat jenis tumbuhan yang ada di rumah, ya, di keliling rumah anak-anak. Lihat semua jenis tumbuhannya. Kemudian anak-anak lewat Google Meet ini, anak-anak tampilkan sebentar, ya. Tampilkan ini jenis tumbuhannya, Pak. Kemudian dia menjelaskan dia bisa hidup di sini karena apa? Kemudian daunnya apa, ya. Bersama dengan bimbingan orang tua, ya. Di rumah pas diskusi juga dengan orang tua, ya. Bapak guru yakin Bapak jelaskan tadi sudah ada tumbuhan tadi, kemudian ditunjukkan, kemudian diskusi dengan orang tua. 10 menit sebentar, di situ ada di WA Group itu ada LKPD yang saya kirim tadi, anak-anak kerja, kemudian kirim lewat lembar kerja, kemudian setelah kerja kirim ke WA pribadinya Bapak, ya. Jangan lupa itu ya. Yang berikut, Bapak juga akan mengirim evaluasinya. Ya, jawab ini saya kirim tugasnya ya. Kemudian setelah itu anak-anak kerja di rumah bersama ya, itu. Itu adalah tugas anak-anak hari ini. Kira-kira sampai di sini sudah mengerti? Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak? Ada pertanyaan? Tidak ada, Pak. Oke, terima kasih. Jadi
berikutnya adalah kira-kira pembelajaran kita hari ini itu berbicara tentang apa tadi? Dari awal sampai dengan saat ini. Ya, saya persilakan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Saya Pak. Tentang kata tanya, Pak. Kata tanya Oke. apa, mengapa, siapa. Anak-anak selalu sehat. Kemudian jangan lupa ya, rajin belajar di rumah. Kemudian tugas yang mengakhiri pembelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita tutup dengan doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai.